Dia udah ada udah ada komentarnya. Kenapa tadi nggak ada komentarnya, jadi kayak kosong gitu. Kalau kita live itu biasanya di sebelah kanan ada kayak apa ya, ada banyak gitu, ada komentar, ada gift, ada berbagai macam, ada live ranking. Ya tadi itu nggak ada gitu, jadi kayak kosong. Tapi ini udah bisa sekarang. Balik ke laptop. Lagi ngapain kalian semua? Tapi biar aman aku mau tetap nonton dari sini. Mana ya? Lagi nugas. Oh, nugas apa? Semangat. Lagi kerja. Kerja apa? Suka nonton animasi kah? Animasi Shinchan gitu-gitu suka. Kerja Rodi Milian. Kenapa belum makan 2 hari Rizky? Belum makan 2 hari katanya. Hai manis. Hai manis. Kenapa sih komennya? Lucu bebeknya. Nih. Viv. Gak suka makan. Aku lupa potong kuku guys. Ini hari Jumat. Aduh. Kuku masih panjang. Besok deh. Duh, harusnya hari ini ya, hari Jumat. Bagus buat potong kuku. Aku dari tadi lupa. Nggak boleh juga potong kuku malam-malam. Kok macet lagi sih? Ngelek lagi kah? Udah lewat waktunya tuh, betul. Makanya nggak bisa potong kuku. Aman, oke. Yeay, jadi hari ini aku live itu karena mumpung lagi ada waktu, dan juga karena hari ini tanggal 22 Januari setahun yang lalu Rhapsody rilis. Yeay. Jadi tahun lalu jam segini tuh kita lagi kalau nggak salah lagi selesai press conference gitu, terus malamnya itu kita perform buat jadi bonus song teater Tim J kalau nggak salah. Jadi siangnya kita press con sama Kak Lail Manino, sama Kak Ari Tulang, sama Kak Melody, sama Senbatsu yang lainnya. Terus habis itu foto bareng, terus habis foto bareng ada pemutaran video klip pertama kalinya jam 5 ya kalau nggak salah. Terus habis itu malamnya kita perform di teater buat jadi bonus song gitu, teater Tinje. Happy anniversary. Terima kasih loh, ini sumpah kalian tuh bukan ngucapin kayak lagunya gitu, tapi ngucapin kayak happy wedding. Jadi tadi aku bacain mention di sini gitu semua. Kenalin suaminya, nggak ada di MV. Kalian kan sudah lihat di MV. Suami dalam MV ya, suami sehari. Suaminya aja ada di MV, kalian cek aja deh dia. Siapa namanya? Siapa ya? Namanya siapa? Ayo. Ajak collab.
gimana. Aduh, kocak nih, aku diceng-cengin mulu deh. Aduh, nikah. Oh, ternyata tadi nge-lag. Ternyata memang sinyal di sini jelek HP-nya. Ngeselin ya, sumpah, diceng-cengin mulu aku kalau bahas Rhapsody dari kemarin. Simulasi nikah. Iya santai, aku pun santai, nggak apa-apa. Emang aku tahu itu kan bercandaan, lucu-lucuan doang. Ci, mukanya merah. Iya, aku tuh gampang merah mukanya. Diomongin dikit apa-apa merah. Lucu sih, jadi aku kaget banget waktu tahu pertama kali konsep MV-nya itu tentang pernikahan. Jadi pertama kali itu aku ketemu sama tim produksinya. Kita emang udah tahu lagunya kayak gimana, cuman aku nggak akan kebayang kalau konsepnya itu pernikahan, konsep MV-nya. Jadi waktu ketemu ditanyain sama salah satu tim produksinya, ditanyainnya langsung kayak gini, Shani, ukuran jari kamu berapa, katanya gitu. Karena kalau cincin itu kan ada ukurannya, jadi aku udah ditanyain ukuran jari aku tuh berapa. Terus aku bingung, hah, buat apa nanyain ukuran jari gitu kan. Terus iya, harus dikasih tahu ya nanti jadi itu konsepnya tentang pernikahan gini. Terus kayak, hah, tentang pernikahan? Aku kira ya cuman sebatas apa ya, cuman sebatas misal kayak nggak sedetail itulah bayangan aku. Cuman ternyata akan ada model cowoknya juga dan lain-lain gitu. Lucu banget waktu itu aku kayak dikasih tahu. Mereka kan kayak memilih juga kan siapa yang akan jadi model laki-lakinya gitu. Jadi waktu itu aku juga sempat lihat ada ini gitu. Lucu. Ukurannya berapa ya, aku 6,5 kalau nggak salah, atau 7 ya ukuran jarinya, kalau nggak 6,5 7. Kayak milih jodoh. Enggak, aku nggak punya hak untuk memilih ya, itu yang memilih tim manajemen dan orang di balik layar itu. Jadi aku cuman tahu aja, dikasih tahu. Oke, catat ya, catat ukuran jari aku. Catat ya calon suami aku nanti, ukuran jari aku kalau nggak 6,5 7. Jadi waktu itu kalian mau tahu apa nih tentang apanya nih? Jadi aku cerita apanya dulu ya. Aku tuh pengen kalian juga tahu gimana sih proses pembuatan Rhapsody. Tapi karena banyak, jadi kalian mau tahu tentang apanya dulu? Misal kayak MV-nya, atau koreonya, atau kostumnya, atau proses pembuatan MV-nya, atau latihannya gitu. Jadi kalian mau apa? Nanti tentang semuanya. Oke, jadi kayaknya aku bikin ini deh. Aku takut lupa. Semuanya. Oke, jadi aku ceritain. Jadi pertama kita ceritain latihan. Habis ceritain latihan itu aku ada, habis latihan itu sambil recording, sambil ini aku nyatet ya guys di notes, jadi aku takutnya lupa gitu. Latihan, recording, fitting baju. Habis fitting baju itu kita ada syuting MV. Habis syuting MV kita ada konser. Habis konser Desember aku ke Jepang, NHK. Habis NHK aku sidang. Habis sidang aku perform Rhapsody.
Terus habis itu kegiatan-kegiatan tanggal 22 rilis, habis rilis tanggal 26 nya handshake, 26. Terus akhir bulan yudisium, asik. Oke, aku udah bikin listnya jadi biar nggak lupa gitu. Jadi yang pertama latihan. Oke, kalian mau tahu latihannya? Jadi kita itu Sosenkyo tahun lalu tanggal maksudnya tahun 2019. Sumpah aku kenapa ya ingetnya ini masih 2020 gitu. Tahun 2019 tanggal 31 ya atau 30 kalau nggak salah, November. Dan memang jarak dari setelah pengumuman untuk syuting MV dan persiapan itu memang sangat padat. Jadi memang bulan Desember itu kita padat banget. Jadi setelah pemilihan Sosenkyo itu selesai, kita foto bareng sama staff dan yang lain. 16 member yang terpilih itu di briefing dan dikasih tahu schedule selanjutnya gitu, schedule selama Desember sampai Januari secara kasarnya ya gitu. Jadi biar kita nggak kaget dan kita nggak apa ya, maksudnya bisa bagi waktu gitu sama kegiatan yang lainnya. Jadi habis dikasih tahu itu besoknya kita handshake kalau nggak salah ya, sehari atau 2 hari setelahnya kita handshake. Terus habis itu kita langsung workshop dan ketemu sama Kak Lale Ilmanino gitu. Jadi awal Desember tanggal 2 kalau nggak salah atau tanggal 3 kita pertama kalinya ketemu sama Kak Lale Ilmanino dan didengarkan lagu original kita sekalian latihan vokal. Dan di situ ada BTS-nya juga kalau nggak salah di MV yang kemarin, MV Rhapsody BTS. Jadi nanti selengkapnya kayak gimana kalian nonton. Pokoknya di situ kita di briefing dan kita didengarkan lagu single original kita, dikasih tahu judulnya, terus dikasih tahu kenapa pemilihan lagunya seperti ini, bla 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 bla. Habis itu kita latihan vokal. Awalnya first impression aku tentang lagu itu aku suka banget. Aku suka banget sama lagu Rhapsody karena kebetulan memang aku tipe orang yang suka dengan lagu seperti itu gitu, nggak terlalu pop tapi juga nggak terlalu apa ya, enak didengar gitu, easy listening banget. Dan emang apa ya, langsung dapet gitu maknanya, langsung dapet feel-nya, langsung dapet artinya. Oh, sekali denger tuh langsung tahu, oh ini lagu tentang pernikahan ya gitu. Tapi pada saat itu aku kurang tahu Rhapsody ini artinya apa sih sebetulnya gitu, karena aku tahu ya pernikahan bahagia, senang gitu. Rhapsody itu apa gitu. Dan ternyata Rhapsody itu artinya adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaannya itu dalam lagu ini adalah sebuah pernikahan gitu. Terus aku oke, gitu, lagunya tentang ini dan kenapa dibikin lagu seperti ini. Terus first impression aku, selain aku suka lagunya, aku juga mikir nanti koreonya bakal kayak gimana ya gitu. Karena sejauh ini kan koreonya JKT48 itu biasanya lebih ke ceria, lebih ke happy gitu kan. Apalagi untuk single utama itu memang biasanya koreonya itu apa ya, lebih ceria gitu. Cuman ini lagunya kayak gini, aku bingung ini lagunya slow, koreonya bakal kayak gimana ya gitu. Sebetulnya nggak cuman aku aja yang mikir, cuman member yang lain pun juga mikir kayak gitu waktu pertama kali denger lagunya. Nah udah habis itu, jadi ada yang akun Tugas Sidik ngomong katanya Rhapsody itu artinya pernyataan kegembiraan gitu, kebahagiaan, kegembiraan. Nah, slow but sure. Terus habis itu setelah latihan vokal, recording.
kalau nggak salah ada yang langsung recording deh aku. Kayaknya hari itu juga aku recording. Jadi waktu itu ada Kalale Ilmanino juga yang nge apa yang ngebantu kita, dan ada beberapa kayak tambahan di hari H waktu recording gitu, karena menurut Kalale Ilmanino, oh ini bagusnya kayak gini nih, coba kayak gini nih, kayak gitu. Jadi masih ada sedikit revisi gitu. Terus akhirnya recordingnya cukup lama karena detail banget. Jujur untuk Rhapsody ini detail banget, recordingnya, nyanyinya, semuanya, feel-nya, terus semuanya dibikin semaksimal mungkin. Nah terus setelah itu setelah recording, besoknya kalau nggak salah kita latihan dan latihan koreo. Jadi pertama kali kita diperlihatkan koreonya yang dibuat oleh Kak Ari Tulang sama Kak Geri, dibantu sama Kak Geri. Terus habis itu di teater pertama kali kita ketemu sama Kak Ari Tulang sama kakaknya yang lain gitu. Terus di teater itu memang kita dikasih tunjuknya koreo, tapi yang gerakin koreo kita itu sensei gitu, senseinya JKT48 gitu. Jadi sebelumnya memang sensei JKT48 ini sudah latihan duluan dengan Kak Ari Tulang sama Kak Geli untuk ditransfer koreonya. Jadi waktu ajarin ke kita, sensei kita itu juga udah tahu gerakannya kayak gimana. Jadi lebih menghemat waktu dan lebih efisien aja gitu. Terus satu latihan, jujur pas pertama kali nonton itu, jadi member duduk di bawah di bagian penonton di teater, dan sensei kita yang nari di atas stage. Jadi kita ngeliatin, dan jujur aku kayak apa ya, waktu itu aku sedih banget sih. Sedihnya maksudnya sedih terharu ya, kayak aku nggak nyangka JKT48 tuh bakal punya single original loh sekarang gitu. Yang dulu tuh cuman mimpi, yang dulu tuh cuman harapan kita semua, tapi ternyata sekarang loh kita tuh punya gitu. Dan dibantu juga sama semua pihak-pihak yang profesional gitu, benar-benar semuanya profesional di bidangnya. Jadi aku merasa kayak wah, aku sebagai member yang juga membawakan lagu tersebut rasanya kayak ini beneran gak sih gitu, ini beneran gak sih, kayak ini tuh buat JKT gak sih, ini beneran gak sih single original kita gitu. Setelah ngeliat koreonya kayak wow, ini bakal bener-bener nanti aku nih yang bawain, aku mikirnya kayak gitu. Jadi kayak ya aku sedih banget pas nonton tuh, sedih terharu gitu. Jadi sembari nonton sembari kayak aduh makasih ya Allah, makasih banget, aku bersyukur banget gitu sambil nangis. Aku duduk di bawah kayak ngeliat bagus banget koreonya gitu. Soalnya sebelumnya itu aku udah nanya kan sama sensei gitu, kayak Kak gimana koreonya gitu, karena kita belum dikasih lihat, Kak gimana koreonya gitu. Terus kayak senseinya tuh ngomong iya koreonya tuh bagus banget gitu. Senseinya sampai ngomong kayak gitu, koreonya bagus banget, koreonya bener-bener sunny banget katanya gitu. Kayak iya koreonya sunny banget. Terus pas setelah aku nonton secara langsung, aku jadi kayak ngebayangin beneran gak sih ini nanti aku bakal bawain lagu ini katanya maksudnya dalam hati aku tuh bakal membayangkan kayak gitu, kayak ih gimana ya aku kalau ngebawain lagu ini, bisa nggak ya aku kayak sebagus senseinya, bisa nggak ya aku kayak membawakan itu tuh sesuai dengan apa yang sudah diciptakan. Aku tuh ngebayangin itunya. Tapi di sisi lain aku bangga banget, bangga sama diriku juga, bangga sama kalian juga, bangga sama JKT48 juga, bangga sama semuanya gitu. Nah udah, terus habis dikasih lihat koreonya, kita latihan langsung. Dan kalian tahu kalau misalnya idol yang ada di Jepang, yang ada di Korea itu kalau latihan suka pakai nama kan, name tag di sini gitu. Dan pada saat itu kita juga, karena ya kita kan 16 orang membernya, waktu itu baru pertama kali ketemu, jadi takut nggak
hafal namanya apa gimana gitu. Jadi kita pakai name tag kecil gitu, ada namanya, terus kita latihan. Kalau nggak salah 1 hari udah selesai lagunya. Maksudnya sudah ditransfer ke kita udah latihan, udah selesai. Terus hari-hari berikutnya pun masih kayak gitu, kita masih latihan, di videoin, terus kita apa ya, dapat revisi juga, beberapa kali revisi gerakan. Jadi kita harus latihan itu sampai koreonya oke, sampai koreonya diterima gitu, maksudnya nggak ada revisi lagi. Setelah itu di tengah-tengah persiapan Rhapsody itu kita latihan, kita juga masih ada teater, kita juga masih ada persiapan untuk graduationnya Kayona waktu itu, Romansa Sang Gadis. Jadi di sembari kita latihan Rhapsody, sembari kita latihan vokal, sembari kita recording, kita juga persiapan untuk kegiatan yang lainnya gitu. Salah satunya adalah tuh yang Kayona graduation. Terus selain itu, kalau aku juga waktu itu aku masih skripsi sama masih magang, jadi aku juga harus nyelesain itu. Karena entah kenapa kayak deadline-nya itu ya berdekatan semua, dari aku skripsi, magang, JKT48, syuting MV, semuanya tuh kayak dalam satu waktu blok gitu. Jadi memang tahun 2019 akhir tuh memang wow, parah, padat sepadat-padatnya banget. Nah terus habis itu, selain persiapan Rhapsody, aku juga harus persiapan menanti gitu. Jadi aku harus persiapan menanti. Jadi sembari aku latihan, misal kayak sorenya aku latihan Rhapsody nih gitu, terus siangnya itu aku juga ada workshop dulu untuk sama Kak Asta, sama Kak David untuk menanti. Jadi aku dikasih tahu juga lagunya seperti ini, feel-nya seperti ini, tentang ini, kenapa kita bikin lagu menanti kayak gini gitu. Terus setelah itu, setelah workshop, aku langsung recording juga menanti. Dan aku inget banget waktu aku recording menanti itu cukup lama, karena ya sama detail, terus aku juga pengen berusaha maksimal banget kan di lagu itu. Terus banyak improve juga yang baru terpikirkan ketika recording gitu. Jadi ada Kak Asta juga, ada Kak David, ada guru vokal aku juga, baru kepikiran setelah recording gitu, kayak oh ini sepertinya bagusnya seperti ini sih gitu, ditambahin beberapa variasi dan akhirnya menjadi yang menanti yang sudah kalian dengar itu. Jadi sebetulnya lagu menanti itu guys, pada awalnya nggak ada nada tingginya, nggak ada high note-nya yang wow tahan sampai di sini, itu tuh nggak ada. Ke belakang itu tuh hasil dari apa ya, variasi ketika recording gitu. Kayak banyak banget, tapi yang bikin aku seneng kayak wow, ternyata hasilnya sebagus itu. Aku bangga dengan diriku sendiri juga. Terus habis persiapan menanti, jadi dalam waktu semingguan itu, pokoknya awal Desember kita udah menyelesaikan semua recording dan latihan vokal gitu. Dan aku inget banget waktu aku waktu aku recording menanti, aku tuh minta sama kakak produksi bagian recordingnya gitu, aku pengen dengar suara aku di Rhapsody yang waktu kemarin aku recording sebelumnya gitu. Akhirnya aku dengerin Rhapsody, terus aku ngerasa kayak wah kok kurang ya gitu menurut aku ya, karena mungkin waktu recording itu aku kayak deg-degan gitu loh. Aku deg-degan, terus aku kayak aduh aku harus gimana ya gitu. Aku belum aku ngerasa waktu recording Rhapsody yang pertama kali itu aku belum maksimal gitu. Terus akhirnya waktu habis selesai menanti, aku minta recording ulang Rhapsody, kayak kak aku mau recording ulang Rhapsody, aku kayak gitu, tolongnya aku mau recording ulang gitu. Aku nggak bisa nih kayak aduh
nggak bisa nih, aku pengen Rhapsody itu bener-bener bagus gitu. Terus akhirnya aku Rhapsody recording ulang. Apa ya, karena aku ngerasa kayak kurang puas gitu, bukan berarti yang sebelumnya jelek atau gimana, cuman aku ngerasa kayak aku sendiri pun nggak puas gitu, belum puas. Jadi waktu itu aku minta recording ulang, terus boleh, tapi aku recording hanya bagian yang aku nyanyi aja, yang aku nyanyi solo semua itu recording ulang. Terus akhirnya diperbolehkan, jadi aku Rhapsody itu recordingnya 2 kali, kalau kalian tahu. Aku recordingnya 2 kali, semuanya yang bagian aku sendiri. Habis itu recording menanti, habis recording menanti, oh nggak salah waktu itu ada latihan Rhapsody lagi. Iya, latihan, aku inget banget, aku pakai baju hitam, latihan Rhapsody tapi yang setelah direvisi gitu. Jadi kita tuh latihan Rhapsody beberapa kali karena revisi gitu, karena revisi. Jadi kita latihan terus habis itu apa lagi ya, Rhapsody terus latihan, terus menanti udah selesai, recording Rhapsody udah selesai, terus latihan Rhapsody masih ada teater juga di kayaknya waktu itu ya. Terus waktu aku inget banget ada ini, ada photoshoot Xiaomi tiba-tiba, ada photoshoot Xiaomi tiba-tiba. Dan di hari itu aku seharusnya ke kampus untuk ketemu dosen, untuk minta tanda tangan dosen di hari-hari sebelum aku ngumpulin skripsi. Kan biasanya harus minta tanda tangan dosen tuh. Udah tuh aku udah janjian sama dosen aku jam segini. Dan ternyata ada photoshoot Xiaomi tiba-tiba, dan aku pun juga nggak bisa menolak gitu, Xiaomi gitu. Itu Xiaomi memang prioritas di JKT48 juga Xiaomi gitu. Jadi wow, gak bisa aku tinggalkan dua-duanya gitu. Terus akhirnya pagi-pagi tuh photoshoot Xiaomi. Itu memang untungnya jadwalnya pagi jam 6 atau jam 7 gitu photoshoot Xiaomi. Terus habis itu aku langsung ke kampus. Aku izin sih, aku udah bilang ke manajer aku juga, Kak, gimana ya, aku harus ada ini nih bimbingan gitu, aku harus minta tanda tangan dosen aku bla 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 bla. Terus akhirnya diperbolehkan sama mereka, makanya aku photoshootnya pagi karena setelah itu aku harus ke kampus gitu. Jadi aku diduluin fotonya pagi, habis foto aku ke kampus. Nah, ke kampus itu udah aku minta tanda tangan semuanya, udah aku urusin. Ya sempat nunggu juga karena ya kalian tau lah, namanya juga dosen gimana sih, pasti tiba-tiba ada aja gitu, ada tiba-tiba ngajar, ada tiba-tiba rapat, ada tiba-tiba ini. Tapi aku tuh tipe orang apa ya, yang kayak harus terstruktur gitu, terstruktur rapi. Misal jam 8 aku harus kesini, oke ini berarti aku cuma punya 2 jam 3 jam di kampus, habis itu aku harus kesini lagi. Dan aku tuh tipe orang kayak gitu. Terus aku orangnya panikan kan, jadi kalau nggak sesuai jadwal tuh aku kayak panik gitu, aduh ini gimana ya gitu. Dan akhirnya waktu itu sempat ngaret karena dosen aku lagi ada apa gitu, aku lupa. Udah, terus habis itu udah minta tanda tangan. Itu aku udah kumpulin skripsi belum ya? Oh belum, kayaknya belum. Itu belum kumpulin skripsi. Aku minta tanda tangan, terus habis itu aku balik lagi ke studio foto untuk photoshoot Xiaomi sampai malam gitu. Aku balik lagi untuk ke photoshoot Xiaomi sampai malam. Terus akhirnya itu seharian photoshoot Xiaomi, jadi nggak bisa latihan Rhapsody dan lain-lain. Terus habis itu keesokan harinya ya masih seperti biasa, aku masih ngurusin skripsi. Aku harus foto untuk sidang, itu aku belum foto buat sidang. Terus habis itu aku harus kayak nge-scan SKPI, terus TOEFL. Pagi-pagi tuh aku ingat aku foto tuh bener-bener pagi banget.
kayak studionya berbuka, kayaknya aku langsung datang. Aku kayaknya orang pertama deh yang foto di studio itu. Karena memang jadwalnya udah nggak bisa lagi gitu. Udah, terus pokoknya inget banget selama Desember itu sehari aku bisa kayak 4 sampai 5 kegiatan. Entah misal pagi aku foto studio, habis aku ke kampus, habis ke kampus aku ada ini, habis ini ada ini. Waktu itu juga zaman-zamannya wisuda kelopak-kelopak bunga sakura kan, jadi kita pun juga ikut ke show beberapa member. Ingat banget waktu itu aku ada graduationnya Angel. Jadi karena waktu itu aku emang lagi cukup padat dan gak sempat, jadi member lain itu udah fitting baju Rhapsody duluan. Semuanya udah fitting kecuali aku belum fitting sama sekali. Dan di hari itu ada graduation Angel malamnya, aku harus datang karena aku perform juga Gen 3. Jadi waktu itu jadwalnya sehari itu kalau nggak salah padat banget, sehari bener-bener padat. Pagi-pagi aku fitting baju wedding. Jadi baju weddingnya pun fitting, dan fittingnya pun nggak bentar kan, karena coba beberapa baju dan harus nunggu konfirmasi gitu. Pakai satu baju foto, terus nanti dilihat mana nih yang bagus, oh yang ini aja gitu ya, fitting baju wedding. Karena kalau nggak fitting baju wedding ya gimana gitu, aku pun juga nggak mau kalau tiba-tiba nanti nih Shani pakai yang ini gitu. Aku juga nggak mau kalau memang baju weddingnya itu yang aku pakai di MV memang nggak aku suka, jadi aku mau lihat langsung kayak gini nih bajunya gitu. Udah, terus habis fitting baju wedding di situ, habis fitting baju wedding itu ngaret sampai lama. Oh enggak, sebelum fitting baju wedding aku ingat aku ke kampus dulu tuh pagi-pagi. Aku ke kampus, habis itu jam 10-an atau jam berapa itu fitting baju wedding. Terus habis fitting baju wedding aku baru fitting baju Rhapsody, baju Seifuku Rhapsody. Nah terus waktu fitting baju Rhapsody itu apa ya, jalanan tuh macet banget. Jadi memang jarak dari tempat aku fitting baju wedding dan Seifuku Rhapsody itu jauh, dan terus fitting baju weddingnya bukan ngaret sih, cuman lebih tepatnya nunggu konfirmasi gitu. Jadi kita harus tunggu mana nih yang bagus, yang A, B, C gitu. Jadi nunggu akhirnya oke, selesai. Habis itu aku lanjut langsung ke fitting baju Rhapsody. Aku inget banget waktu fitting baju Rhapsody itu udah mepet, macet banget, semacet itu maghrib kalau tuh nggak salah, jam 5 atau pokoknya jam pulang kantor, makanya rame banget. Terus sampai di sana hari itu graduation Angel, aku sampai nggak ikut GR di teater. Sumpah aku nggak ikut GR di teater. Jadi aku ngeliat blocking, ngeliat posisi aku berdiri di mana, nyanyi kapan itu cuma dari foto aja gitu. Jadi kayak member-member lain ngabarin, Shani nanti kamu posisinya di sini ya, nanti kamu nyanyi di sini itu. Jadi cuma dari difotoin gitu posisinya, Shani nanti kamu di sini. Aku bahkan nggak ikut GR. Angel sampai sedih banget, soalnya ada beberapa member yang nggak ikut GR kan waktu itu. Ada Cilen juga, ada siapa. Terus Angel kayak sedih, kok nggak ada sih Gen 3 yang ikut GR, maksudnya nggak komplit gitu. Terus aku bilang, ya maaf ya Angel, aku nggak bisa, aku emang lagi di fitting Rhapsody gitu. Udah, terus habis itu fitting Rhapsody sebenarnya cuma sebentar. Untungnya karena memang desainernya JKT48 itu kan biasanya sudah punya ukuran badan member. Baju Rhapsody itu bener-bener pas banget. Jadi nggak ada revisi, nggak ada apa. Bajunya tuh bener-bener pas banget. Terus kalau di revisi ulang, sebetulnya bukan direvisi, maksudnya kalau dibetulin juga seharusnya sudah nggak ada waktu, karena itu udah mepet banget, kayak H-2 atau
3 kita mau syuting MV itu udah nggak cukup lagi. Jadi aku kayak bersyukur banget, sekali pakai sekali coba kayak oke, wah ini udah pas banget, gak ada yang kurang gitu. Cuman setelah itu aku udah diteleponin tuh sama staff JKT48 yang lain gitu, kayak Shani kamu di mana, kamu harus ke teater katanya gitu. Kayak ini udah mepet banget, itu udah jam 7-an atau jam setengah 8 aku sampai di mana sampai di tempat fitting itu. Sedangkan Graduation Angel tuh jam 9. Sumpah aku kayak aku udah panik banget, aku diteleponin semua orang kayak udah kamu fittingnya nanti aja, kamu ke teater ya sekarang, gini ini maghrib loh, gini loh. Kayak aku dibikin panik sama semua orang. Tapi pas lagi fitting tuh aku ngerasa kayak enggak, ini bajunya cukup kok, ini nggak perlu fitting lagi. Maksudnya kalau aku fitting lagi bolak-balik lagi gitu akunya. Terus ya udah, untungnya alhamdulillah banget sekali fitting langsung oke, aman banget, gak ada revisi, gak ada yang perlu dikecilin, gak perlu digedein, semuanya aman banget. Cuman tinggal detail sedikit yang ya udah gitu. Itu memang bukan kayak apa ya, bukan kehendak aku juga untuk kayak ngomentarin detail itu. Pokoknya aku udah serahkan semua deh, yang penting di badan aku tuh udah cukup aman gitu. Jadi bener-bener fittingnya tuh cepet banget, sebenarnya fittingnya tuh cepet banget. Cuman yang lama itu macetnya, itu bener-bener macet banget. Aku sama staff yang nganterin aku udah kayak aduh ini gimana ya, ini sempet gak ya, udah kayak gitu. Terus habis dari situ aku langsung ke Graduation Angel. Habis dari Graduation Angel udah gitu. Jadi ya udah, hari itu kayak bener-bener panjang banget. Hari itu panjang banget, sehari kayak bisa berapa kegiatan, mana macet. Nah terus ada cerita lagi nih, kan selesai latihan terus ada RSG Kayona, karena aku sambil skripsi dan magang juga kan. Terus kita tuh syuting MV tanggal 15 Desember kalau nggak salah. Nah 15 Desember tuh hari apa ya, aduh ini ada kalender nggak sih. 15 Desember tuh kalau nggak salah hari Minggu deh, hari Minggu ya tahun lalu tuh. Coba ya aku cari. 19, 15 hari Senin, kita konser tuh hari apa ya? Oh iya bener, kita syutingnya itu tanggal 16 dan 17 kalau nggak salah. Iya benar, benar, tanggal 16 kita tuh syuting MV Rhapsody. Nah terus harusnya tanggal 16 itu adalah batas terakhir kampus aku untuk ngumpulin skripsi dan magang gitu. Jadi karena aku berangkat ke Bali itu tanggal 15, yang aku sambil cek kalender. Jadi karena aku berangkat ke Bali itu tanggal 15, otomatis aku nggak bisa dong ngumpulin skripsi aku tanggal 16 gitu. Tadinya aku mikir oke, pokoknya di hari terakhir aku mau ngumpulin semua. Dan akhirnya aku harus majuin itu semua ke tanggal 13 atau tanggal 12. Aku harus ngumpulin skripsi aku dan magang aku. Jadi tanggal 14, 15 itu udah kayak udah bebas, udah bye skripsi, bye magang gitu. Dan akhirnya itu aku kumpulin di tanggal segitu, tanggal 12, tanggal 13. Terus habis itu paginya aku ngumpulin, siangnya latihan, ya kayak gitu terus deh pokoknya. Siangnya latihan, paginya ke kampus ngurus ini ngurus itu. Aku ngumpulin tanggal 12 atau tanggal 13. Terus habis itu tanggal 14 nya aku ngerasa kayak udah wow, plong banget nih, kayak gila aku mau sidang gitu. Kayak wah akhirnya aku tuh bisa ya, skripsi aku, magang aku tuh udah selesai gitu. Maksudnya dunia perkuliahan aku tuh udah hampir selesai. Aku tuh ngerasa sumpah itu bener-bener bangga banget dan seneng banget. Terus habis itu apa lagi ya, tanggal 15 itu kalau nggak salah Kayona graduation kan, yang RSG itu tanggal 15. Jadi sebelum itu kita pun juga latihan buat RSG. Memang latihannya cukup padat ya bun. Terus habis itu tanggal 15 itu habis RSG show 2 kalau nggak salah. Itu berapa sih? Oh hari Minggu, selesainya jam 6. Setelah itu yang Senbatsunya, yang tim K
langsung ke bandara, langsung ke Bali. Kita flight malam gitu, kita flight malam. Jadi dari pagi itu kita memang udah bawa barang-barang kita ke teater, bawa koper gitu, semua ke teater. Jadi setelah dari teater kita langsung ke bandara untuk flight ke Bali gitu deh. Iya, nggak ikut high touch. Iya, tuh ada yang tahu, ingat, karena kalau ada high touch waktu itu masih harus high touch, masih ada tujuan, masih ada briefing dan lain-lain. Itu nggak keburu waktunya. Jadi waktu itu setelah selesai perform, waktu shadow tuh dikasih tahu, mohon maaf ada beberapa member yang nggak bisa ikut high touch bla 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 bla. Itu kita kan harus langsung ke bandara karena kita langsung flight ke Bali gitu. Sudah deh, seperti itu sekiranya 2 minggu di awal Desember. Pokoknya kalau di awal Desember tahun 2019 itu hektik dan aku nggak bisa sih tidur cepat. Aku tidur pagi terus pasti, karena sampai rumah pun aku juga pasti harus ngerjain skripsi, ngerjain magang, apa-apa semuanya, ngurusin ini ngurusin itu. Paginya bangun lagi untuk ini untuk itu, kayak gitu sih dulu. Terus habis itu akhirnya tanggal 16 itu kita syuting pagi nih. Tadi udah diceritain kan prosesnya, latihan, recording udah, fitting baju juga udah, terus syuting MV. Syuting MV-nya itu tanggal 16 pagi. Jadi memang sebelum itu dikasih tahu, waktu tanggal 15-nya dikasih tahu schedule kita besok pagi itu akan syuting apa dulu. Terus dikasih tahu hari pertama itu adalah scene story-nya dulu, scene ceritanya dulu. Jadi kayak yang pokoknya yang kalian lihat yang selain dance, scene semua itu di take di hari pertama tanggal 16. Terus tanggal 17-nya kita take semua yang bagian dance gitu deh. Nah pas hari pertama pagi-pagi itu aku standby jam 5 ya atau jam 6 gitu, lupa. Terus itu pertama kali ketemu sama model yang cowoknya itu waktu pagi-pagi. Jadi scene pertama yang diambil itu adalah scene yang ayunan, kalau kalian tahu, kalau kalian nonton. Itu scene pertama waktu syuting Rhapsody, scene yang ayunan. Jadi sebelumnya sebelum syuting yang di scene ayunan itu memang udah ketemu sama model yang ada di MV itu juga, udah sempat ngobrol juga. Jadi ya baik orangnya. Jadi waktu syuting scene itu udah selesai scene-nya, kayaknya dia istirahat, terus aku lanjut lagi ke scene yang pernikahan. Jadi habis scene yang ayunan itu scene yang pernikahan. Nah scene yang pernikahan itu ada take dimana aku sama member lain dulu. Waktu setelah aku sama member baru take yang scene itu, yang scene wedding. Jadi sebetulnya cukup mengambil banyak waktu di hari pertama itu adalah waktu pernikahannya itu sih. Waktu scene weddingnya itu lama banget. Lama banget karena kameranya juga ganti, terus angle-nya juga ganti, terus take-nya juga nggak cuma sekali. Jadi kalau kalian tahu take yang masukin cincin itu yang pas di awal MV itu beberapa kali take gitu untuk sampai mendapatkan hasil yang terbaik. Udah deh. Terus di situ ada scene yang member sendiri juga. Kalian tahu kan yang di ending itu yang ada Fanny nangis, ada Cindy yang close up gitu sih. Terus habis itu setelah scene wedding, jadi itu memang kalau syuting MV atau apa kadang memang scene-nya loncat-loncat, jadi memang nggak bisa sesuai dengan jalan ceritanya gitu, karena beberapa kondisi yang mungkin tidak memungkinkan gitu. Dan setelah scene yang wedding selesai,
Terus habis itu ada apa lagi ya, scene wedding selesai. Oh, seharusnya itu kalau nggak salah habis scene wedding itu kita ada take dance satu kali. Take dance maksudnya di salah satu lokasi gitu, cuman nggak jadi karena di hari itu tuh apa ya, habis take itu take apa ya, habis take itu pokoknya satu hari itu aku bener-bener kayak bisa banyak banget ganti baju, ganti make up, ganti lokasi. Iya, senja. Sumpah kok tahu sih yang wadidaw. Hah, yang wadidaw kok tahu. Jadi setelah take yang selesai nikahan semuanya itu, aku ganti baju lagi ke take yang waktu senja. Karena itu mendadak banget. Karena waktu itu memang langitnya lagi bagus banget. Kalau kalian lihat di MV itu kayak bener-bener sebagus itu. Keren banget dari tadi yang wadidaw kenapa bisa nebak dia tiba-tiba yang senja. Padahal aku lupa habis itu take apa gitu. Ya udah, harus habis take yang senja itu yang apa sih, yang take yang di senja, habis itu ada take yang lain lagi. Terus hari keduanya itu paginya masih yang story sih. Iya, paginya masih yang story karena di hari pertama waktunya kurang. Yang pertama yang aku pakai baju tidur, yang aku bangun itu di hari kedua. Setelah itu, setelah syuting yang aku bangun pagi, terus aku lihat lautan, itu ada take beauty shot member. Jadi memang waktunya kayak cukup padat gitu, dan alhamdulillahnya ngaretnya juga nggak banyak, jadi cukup tepat waktu. Jadi di saat aku lagi take yang pagi itu, bangun pagi lihat laut dan lain-lain, itu member lain prepare untuk yang beauty shot yang per member. Nah setelah take yang per member, lanjut lagi take yang dance dan berbagai macam lainnya. Itu beneran pagi ya? Iya, itu beneran pagi banget. Itu beneran pagi banget, kayak masih jam 6 atau jam berapa gitu, bahkan lebih pagi daripada hari yang pertama. Kalau scene malam kapan sih? Scene malam yang mana ya? Oh enggak, di hari kedua itu juga aku ada tambahan scene yang aku duduk sendirian. Yang di bagian bait 2 itu. Oh, yang di hari pertama itu scene yang ini juga, yang aku pakai baju hijau, yang kita gini. Nah itu di hari pertama setelah senja. Oh ya, ingat sekarang. Yang malam kayak berantem. Oh itu hari pertama. Setelah yang di senja, aku ganti baju untuk take yang itu. Yang kamu ngambek. Iya, itu hari pertama. Terus hari kedua baru yang take yang dance semua. Kita take dance dari pagi gitu. Jadi kayak sehari aku bisa ganti make up beberapa kali, bisa ganti baju, bisa ganti kostum beberapa kali. Tapi itu mengasihkan sih, asik banget. Aku seneng bisa melewati itu semua dan merasakan itu semua. Jujur aku nggak ngerasa capek sama sekali, sumpah. Kayak aku tahu nih sebetulnya aku bisa capek, aku tahu nih sebetulnya
mungkin kayak badan aku, otak aku tuh capek gitu kan, karena bener-bener dihajar terus bahkan dari Agustus kali, dari mulai aku kuliah ngambil skripsi magang. Cuman pas Desember itu alhamdulillahnya aku kayak ngerasa nggak capek sama sekali, aku enjoy banget dan seneng dan sehat. Sumpah aku bersyukur banget, alhamdulillah aku sehat sih, karena itu benar-benar dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Tipes aku kalau jadi kamu. Enggak lah, bisa kok pasti. Syuting Rhapsody berapa hari? 2 hari. Jadi syuting Rhapsody itu 2 hari kan. Yang hari pertama itu scene cerita, scene story. Hari keduanya bukan scene, bagian dance-nya semuanya, cuman diselipin sedikit beberapa story yang belum sempat ketek di hari pertama gitu. Dan terus habis itu hari Rabu pagi kita balik ke Jakarta, kita flight ke Jakarta, terus sorenya langsung latihan untuk konser. Kita latihan konser cuma 2 hari waktu itu, tanggal 16-17 latihan konser. Jadi selagi Senbatsunya syuting MV di Bali, member yang di Jakarta itu udah latihan duluan gitu. Jadi pas kita datang, pas Senbatsunya datang, ya kita tinggal ngisi aja gitu, maksudnya ngisi blok yang kosong, kita tinggal latihan gitu. Jadi nggak makan waktu. Padat merayap, iya sangat padat. Kita latihan konser tuh cuma 2 hari kalau nggak salah, atau 3 hari. Mepet banget, iya mepet banget. Iya cuma 2 hari, Rabu Kamis, Jumatnya atau hari apanya kita harus ke Surabaya kan. Kita ke Surabaya, terus kita handshake event. Habis kita handshake event, malamnya kita JR buat konser gitu. Terus hari besoknya kita konser seharian kan, dari pagi siap-siap prepare JR, pakai kostum dan lain-lain, kita konser. Apa scene yang paling susah? Scene yang paling susah itu mungkin waktu bagian wedding kali ya, pernikahan. Susah. Padat, iya. Dulu alhamdulillah padat. Senang tahu kalau padat tuh rasanya. Alhamdulillah. Kenapa pada nanya ini tuh sih cowok yang di Rhapsody? Kocak. Grogi nggak, Ci? Enggak. Cuma kayak bukan grogi sih, cuma kayak lebih ke kaget aja pas pertama kali ketemu apa si model cowoknya, kayak oh wow gitu. Tapi ngobrol kok kita, maksudnya nggak mungkin juga kan didiemin, kasihan. Ngobrol banyak juga, udah deh. Aku nge-ship. Masih berhubungan berhubungan baik enggak sih sebenarnya, enggak, cuman waktu kapan gitu ya, enggak, waktu Rhapsody rilis bla bla bla, dia juga tahu. Ngomong pakai bahasa Inggris, iya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sedikit, karena si model cowoknya nggak bisa bahasa Indonesia dengan lancar gitu. Tapi dia lagi belajar bahasa Indonesia, jadi makanya sembari ngobrol kayak sembari diajarin gitu loh bahasa Indonesia, ini apa gitu. Salah, dia nggak bisa. Cie tahu, ya tahu orang ngobrol. Gimana sih? Kocak deh kalian. Kirain bahasa isyarat, enggak.
sebagai orang luar. Salting enggak sih, kenapa? Cuman aku jadi ngerasa apa ya, waktu scene yang di bagian yang dilamar itu, yang waktu senja, aku kayak jadi dapet feel-nya gitu loh. Aku ngerasa kayak, oh ternyata orang-orang tuh, cewek-cewek tuh kalau lagi dilamar tuh nangis, kadang suka nangis kayak terharu bahagia tuh karena memang maknanya tuh deep banget kan. Jadi ya aku ngerasa aja gitu. Jadi waktu pasin gitu kayak aku bener-bener berkaca-kaca gitu loh, oh kayak gini ya rasanya, walaupun itu nggak beneran tapi aku merasakan itu gitu. So sweet, gemes banget. Aku tahu sih itu cuma syuting, cuman aku jadi merasakan juga sebagai perempuan betapa bermaknanya ketika dilamar itu, betapa bahagianya, betapa senengnya. Itu ada tahu yang harusnya aku nangis waktu aku di itu, kayak bener-bener wow, atas tuh kayak gini rasanya, mendalami karakter. Waktu itu mana langitnya lagi bagus banget, lagi senja banget gitu. Ditunggu Rhapsody part 2. Bawa roti buaya. Minum dulu Ci, iya. Bebeknya miring iya ini. Ini jujur aku suka teh kotak. Jadi kayak apa-apa pengen yang manis, teh kotak. Serem gak waktu syuting kemarin? Serem apa nih maksudnya? Terus apalagi yang pengen kalian tahu waktu syuting? Kenapa sih kalian tuh kayak baik banget minta foto mana nih sama yang di Rhapsody? Kenapa gitu? Kenapa? Pas lempar bunga. Oh, yang pas ending itu ya, yang member-member. Ya itu juga syutingnya ini kok, setelah scene yang makain cincin dan lain-lain. Udah. Masih nyimpen foto waktu syuting? Masih dong. Ini BTW aku belum bacain gift ya. Terima kasih giftnya, ada yang kasih tahu. Kak Avia thank you, Cika aku terpesona, makasih. Kak Karen thank you, Kak Sami Goreng thank you, Landak baik thank you, Alkart thank you, Kak Radit makasih banyak, Kak Alzaela thank you, makasih. Kak Abin cek apa makasih. Kak Rismaya makasih. Kak Alkart makasih banyak giftnya, thank you. Kak Pinka thank you. Kak Mutiara makasih. Kak Aul kucing kesayangan Shani makasih. Kak Aul, Kak Andro ada juga nih. Kak Ramadan makasih. Kak Mulia makasih towernya. Kak Mulia apa kabar deh? Number 1 deh ya Kak Mulia nih emang. Kak Farhan thank you. Kak Ajeng KM makasih. Kak Ayunda makasih.
Avia Eli FP, thank you. Sarahnya Tamara thank you. Makasih semua. Mau nanya tapi Wibu tanya aja, mau tanya apa. Terus tadi sampai mana ya aku cerita? Sampai MV. Terus setelah syuting MV, konser udah. Habis konser itu aku persiapan buat yang ke NHK, yang perform di NHK gitu. Terus nanti habis dari NHK aku sidang tanggal 10. Habis sidang aku malamnya langsung perform Rhapsody kan di Indosiar. Dan itu sidangnya ngaret, sumpah aku kayak udah takut banget, mana aku dapet sidangnya sore kan, jam 3 atau jam 4 gitu harusnya, cuman jadi kayak ngaret dari jam 5 atau jam berapa. Aku udah takut banget, mana harus ke Indosiar. Habis itu perform Rhapsody di Indosiar. Ada hal kocak gak selama syuting? Kocak selama syuting banyak sih, seru kan. Aku sekamar sama Amel, terus kamar aku sama Amel itu yang paling besar gitu kan di antara yang lainnya, karena memang untuk keperluan syuting juga. Kebetulan kamar yang aku sama Amel gitu. Terus karena aku sama Amel orangnya takutan jadi kita kayak ngerasa takut gitu loh pas di kamar berdua. Itu bener-bener kayak gede banget, kamar mandi aja gede banget, jadi kita ngerasa kayak takut banget. Jadi kalau misalnya kita lagi mandi atau apa gitu, kayak Amel jangan tidur dulu ya gitu. Terus pas Amel lagi mandi, Cishani jangan tidur dulu ya, jadi kita tungguan. Terus setelah kita selesai perform syuting Rhapsody yang hari kedua, aku sama Amel tuh bener-bener kayak ngerendam kaki di dalam bathtub gitu loh, karena kakinya pegel banget kan. Kita habis syuting pakai heels yang setinggi itu, kalian tahu kan Rhapsody itu heelsnya tinggi banget, dan itu sampai malam. Habis itu waktu sampai tempat penginapan, aku sama Amel langsung nyalain air, terus akhirnya kita ngerendam kaki kita di bathtub. Ya, aduh enak banget rasanya. Sesama penakut sekamar. Pegel banget, waktu itu pegel banget. Feni sama Ayah kah? Iya deh kayaknya waktu itu Feni sama Ayah ya. Member lain gesrek gak waktu scene wedding? Iya, kocak, kayak pada gitu. Cuman kan mungkin member yang ada di Senbatsu yang ikut syuting kan udah tahu kan prosesnya kayak gimana. Tapi yang lebih kaget itu member-member yang lain gitu, kayak wah gitu, pada gesrek semua. Lucu banget deh, gemes ngelihat reaksinya. Ketua fanbase cabang member. Iya, aku tidur sama Amel waktu itu. Apalagi si Siska tuh kan, Siska langsung nanya, itu siapa San? Itu siapa yang jadi cowoknya kan? Ya kalian tau lah Siska tuh kayak gimana orangnya. Kayak dia langsung nanya, itu siapa? Baik banget dari kalian juga yang nanya, itu siapa gitu cowoknya. Siska kan suka banget kayak gitu ya. Jadi kayak aduh lucu banget deh Siska. Kayak langsung nyerang aku gitu, San itu siapa gitu ya. Terus itu siapa? Kalian juga nanyain itu siapa. Lucu banget deh hari ini tuh yang ngucapin malah banyakan
kayak happy wedding gitu. Landak baik nomor 1 sekarang. Ini error apa gimana sih guys? Kok di tempat aku kayak kadang komentarnya diem gitu loh, nggak jalan. Perasaan keluarga, komentar keluarga biasa aja mereka. Maksudnya kan mereka udah tahu juga, aku kan kasih tahu juga ke mama aku kalau nanti ceritanya bakal pernikahan gitu. Jadi ya mama aku nonton, cuman ya udah. Oke, nggak nge-lag ya, tapi emang sering kayak gitu. Oke. Oh begitu, iya begitu. Karena kan aku udah kasih tahu juga kan, scene-nya tuh nanti bakal pernikahan gini-gini gitu. Diledekin Koko sama Krisna enggak? Enggak. Enggak dicengin, mereka kayak diem aja. Malah diledekinnya sama kalian sumpah. Kayak temen-temen aku, mama aku, kakak aku biasa aja kayak oh ya udah sing wedding oke gitu. Diledekinnya sama kalian doang. Pada kepo ya kalian. Terus aku tuh inget banget waktu scene-nya di Bali, waktu take yang dance. Aku kan emang tipe orang yang gampang merah gitu kan kulitnya, gampang belang, gampang terkena panas gitu. Jadi waktu itu bener-bener kayak kulit aku belang banget waktu syuting yang dance. Merah sih, bukan itu, lebih ke merah banget. Pas bagian yang kamu muter, oh yang di tengah itu ya, yang pas ini. Jadi itu sebetulnya karena bagian apa ya, bagian lokasinya itu kan kecil, yang bagian kacanya itu kecil, jadi memang dibagi dua. Seru banget ya Rhapsody, aku seneng banget. Kayak banyak banget orang yang bilang itu lagunya bagus. Terus teman-teman aku juga bilang ih bagus banget lagunya gitu. Support aku juga sih mereka untungnya. Jadi aku kasih tahu mereka kan JKT sih rilis single baru nih. Terus aku suruh mereka bantu promosi boleh nggak, dan mereka kayak mau bantu promosi gitu. Betulin bebeknya nih, biarin aja dia susah, kalau dibetulin pas jatuh susah dipasang lagi. Aku dengerin sampai ketiduran. Makasih banget, aku juga masih sering dengerin Rhapsody sekarang, karena aku pun ngerasa kalau memang itu bukan lagu JKT48, aku pun pasti akan suka lagu itu juga. Jadi aku mendengarkan lagu itu. Terus jadi sering diputar di radio juga kan Rhapsody. Seneng, orang-orang awam juga jadi tahu JKT. Kenapa Rhapsody bahagia menanti sedih dari Kak Alcard? Memang seperti itu pengennya. Jadi biar kalian tuh
merasakan kayak wah ada sedihnya, wah ada senangnya gitu. Ci Anin nonton showroom ini, oh ya? Hai Anin. Tadi Anin bukannya showroom juga? Tadi Anin juga nonton Gracia. Tiara juga cover kok. Iya, Tiara cover. Banyak orang-orang yang nge-react gitu loh. Jadi tuh setiap ada orang yang nge-react Rhapsody gitu aku nonton. Jerome waktu itu, terus ada Tiara juga, terus ada beberapa dari kalian juga aku nontonin semuanya. Kayak aku pengen dengar pendapat orang tentang lagu ini tuh gimana gitu, jadi aku nontonin. Terus waktu itu juga ini kan sempet ke Surabaya sama ke Malang buat direct selling. Harusnya setelah itu minggu depan ke Solo sama ke Jogja deh kalau nggak salah. Cuman karena tiba-tiba ada pandemi kan, ada satu orang yang positif COVID di Indonesia, jadi langsung nggak jadi ke Jogja sama nggak jadi ke Solo ya. Padahal cuma jeda seminggu tuh kalau nggak salah. Kalian ada nggak yang waktu itu datang ke Surabaya atau ke Solo? Surabaya atau ke Malang? Giliran mau ke itu, iya giliran mau pulang nggak jadi. Aku ke Surabaya, oh ya, wadidaw ke Surabaya kah? Datang ke Surabaya dari Reka atau Livka? Reka. Kangen sirkus, iya aku juga kangen banget sirkus. Terus seneng banget kan Rhapsody waktu itu juga 1 juta viewers sebelum seminggu, 5 hari ya atau 6 hari ya. Jadi aku seneng banget. Aku di rumah Wahyu. Oke Wahyu, siap. Ini landak baik siapa ya? Keren Febri. Iya dong, JKT pasti keren emang Rhapsody. Terima kasih. Terus aku tuh pengen banget bawain Rhapsody ke berbagai macam kota sebetulnya, maksudnya perform sambil sirkus atau sambil event atau apa gitu, bawain Rhapsody biar orang-orang mungkin yang fans JKT48 juga bisa denger gitu secara langsung, oh ini lagunya JKT gitu. Tapi ternyata karena pandemi jadi terhalang. Tapi aku bersyukur juga sih, ternyata masih banyak juga orang yang kepo dan mencari tahu tentang JKT48 itu gara-gara pandemi. Jadi kayak merasa wow, ternyata kita bisa ya gitu menambah keluarga kita. Aku salah satunya. Oh iya, makasih banget loh. Kayak kalau lagi video call atau apa gitu, aku seneng banget kan, kayak nanya kenapa tiba-tiba pengen video call atau apa gitu. Ternyata banyak fans yang baru tahu JKT48 atau baru suka sama JKT48 itu karena pandemi. Jadi aku bersyukur banget ya Allah, terima kasih. Tuh fans era pandemi, makasih banget loh ya. Semoga tetap dukung kita, share lagu-lagunya juga. Cincinnya kemana sekarang? Cincinnya udah gak ada. Aku juga temen aku tuh kayak sampai ada yang bilang muter lagu Rhapsody terus, katanya dia suka gitu. Rhapsody kayak nemenin aku terus kalau misalnya dia lagi pulang atau apa gitu. Terus aku kayak ngebayangin enak juga ya mungkin dengerin lagu Rhapsody kayak sambil nyetir atau malam-malam gitu.
Terus sampai ditanyain kapan nih JKT rilis single original lagi kayak gitu. Bagus banget yang Rhapsody katanya, MV-nya juga bagus, semuanya bagus. Terus waktu itu kan juga lagi ada di tanggal 22 kita itu kan mempromosikan secara serentak gitu di hari ini. Ada yang di mana kereta, sama ada di baliho juga gitu kan. Di stasiun, iya, yang waktu itu di stasiun. Ci, reaksi dosen kamu waktu disuruh nonton Rhapsody. Nah ini dosen aku nanya, selamat ya Shani gitu. Terus dosennya bilang apa mau di share di apa line ad katanya. Maksudnya di akun official kampus aku. Terus aku bilang aduh kocak banget. Mau di share dong ibunya. Di grup keluarga juga aku kasih, di grup angkatan aku juga, teman-teman deket aku juga aku kasih. Kocak, iya kocak ya dosen aku, ya lucu gitu emang. Ya emang nggak apa-apa emang nggak apa-apa, cuman nggak apa ya, aku kaget aja gitu reaksinya bakal kayak gitu. Niat banget dosennya, iya maksudnya kayak wow seniat itu. Lucu deh, gemas. Biar teman-teman lihat, iya teman-teman aku juga lihat kok. Makasih doanya aku lulus ujian koas dari Sesu Melebu. Hai Sesu Melebu, selamat. Aku share ke temen, mereka nggak bisa bedain mukanya, makanya kasih tahu membernya, nanti pasti bisa bedain. Mantap. Aku share link YouTube Rhapsody di grup arisan kata Reka. Makasih. Gemes. Terus gimana reaksinya Insanity cabang dosen? Yoi, lucu banget. Kak Sani udah makan? Udah makan bakso. Adikku sampai apal. Oh ya, makasih. Oh ya, terus tuh apa, selain Rhapsody kan ada Menanti. Jadi anaknya guru vokal aku, dia tuh juga suka sering nyanyi Menanti gitu loh. Dia masih kecil tapi dia suka nyanyi Menanti. Jadi aku kayak gemes banget. Aku kalau lagi bosan atau lagi sedih atau lagi apa, kayak aku nonton video itu kayak aduh gemes. Anak kecil aja bisa apa, masih kecil loh padahal, kayak 4 tahun ya atau berapa gitu. Vibesnya istri orang banget. Istri siapa? Anak kecil aja udah menanti. Sad girl banget, yoi. Ceritain dong makna menanti. Jadi menanti itu lagunya tentang kalian menanti seseorang yang dimana orang tersebut udah sama yang lain gitu, tapi kalian tetap menanti orang tersebut gitu. Sawadika Shani pakanan. Hai Sawadika. Bucin. Ada tanggapan gak dari sister group lain? Waktu itu
dari Manila kalau nggak salah, sempat nge-DM juga, ada kok beberapa, karena kan memang kadang masih suka DM. Orang kantor juga racunin Rhapsody. Ih, mantap, makasih. Ada juga tuh temen aku yang di Jogja gitu, bukan temen aku banget, kayak temennya temen aku, temen-temen gitu. Dia bilang kayak, ih Rhapsody bagus banget. Ada aku kayak ngerasa, terima kasih. Kalian mau tanya apa lagi nih, coba? Kalian mau tanya apakah? Sebentar lagi Rhapsody udah hampir 5 juta views guys, jadi ayo kita bikin Rhapsody jadi 5 juta. Aku lagi setel Rhapsody nih dari Filzah. Oh ya? Makasih. Yuk bisa yuk 5M yuk. Yuk bisa yuk 10 juta dari Once atau Once nih. Bisa dong. Apa sih yang gak bisa? Asik. Bisa dong. Go. Oh iya, besok video call ya, aku ada video call. Salam dari Pontianak. Hai Pontianak, Hana. Halo Pontianak. Backsoundnya showroom Rhapsody nih. Once, twice. Oh, once, twice. Oke, once. Lagi bete, kenapa nih Cheryl bete? Cepet. Apa? Hai. Masih showroom. Kenapa, Pak? Hah? Gak apa-apa. Oh, hihi. Ada papaku. Hai Om. Iya. Papaku buka pintu kamar. Hai Papa katanya. Halo juga. Kalian mau tanya apa lagi nih guys? Mbak, mataku kayak sakit banget. Udah banyak kan pakai ring light gitu ya. Jadi kayak aduh capek. Tapi kalau nggak pakai gelap. Ceritain NHK. Oh iya, ceritain NHK. NHK seru banget karena ketemu sama member-member lain juga. Terus lagunya KFC kan, memang sebelumnya udah pernah dibawain sama semua member dan semua sister group. Jadi waktu itu latihannya sering sih, kita sering latihan itu beberapa kali karena memang NHK kan event besar gitu. Aku Tagasen dan semua idol itu pengen masuk situ, dan aku merasa
ini adalah kesempatan yang besar banget buat aku. Jadi aku sama member-member yang lain sama AKB48 juga latihan beberapa kali, sering latihan gitu. Terus aku di sana ngapain ya? Ketemu Erika. Aku di sana ketemu Erika, guys. Terus jalan-jalan. Terus sama Erika, jadi memang waktu tahun lalu itu, waktu 2019 ke Jepang memang kayak dapat libur beberapa kali gitu loh, beberapa hari. Emang nggak begitu padat jadwalnya kan, jadi ada hari waktu itu lagi free, terus akhirnya aku ajak Erika main. Waktu itu kita ke Shibuya sama ke Harajuku, tapi waktu itu rame banget. Terus kita foto purikura, terus habis itu kita makan sushi. Asik banget, aku kangen banget ke Jepang. Ngedate ya? Iya, ngedate. Ceritain Pinhan ya, jadi aku tuh kenal Pinhan sudah dari 2018 atau 2017 ya, waktu aku sama Kayana, sama Gracia, sama Devi itu waktu event Song of Tokyo gitu. Jadi memang aku sama Pinhan udah kenal sebelumnya. Terus tiba-tiba kemarin ketemu lagi waktu di NHK Kohaku Otagasen. Dia orangnya baik, lucu. Terus dia kemarin kasih gift gitu loh waktu aku kesana, gemes. Fioni lagi nonton. Oh ya? Hai Fioni. Tahu dari mana kalian? Collab. Emang bisa collab kalau udah kayak gini? Kayaknya nggak bisa collab. Enggak kayaknya. Nggak bisa collab, iya. Nggak bisa collab. Aku mau baca ini komentar-komentar di Twitter. Yang tadi kalian bikin hashtag. Aku tuh kadang kayak suka terharu dan sedih gitu loh, kayak dengerin dan baca orang-orang komentar tentang Rhapsody. Kayak banyak banget yang bilang lagi ngapain, lagi ini lagi itu, tapi streaming Rhapsody. Banyak banget sih yang komentar, tapi ini banyakan foto. Setahun Rhapsody. Coba dong kasih first impression kalian waktu pertama kali nonton MV-nya gimana gitu. Gesrek. Keren. Oh, makasih. Terharu. Iya, aku juga. Terus oh ya, waktu Rhapsody dibawain pertama kali di konser Enif yang ke-8 yang di Surabaya,
Jadi kan itu masih ada Kak Vini, masih ada Kak Rahel gitu kan. Waktu kita JR, member lain tuh memang belum tahu lagunya kayak gimana, jadi yang tahu cuman kita doang, cuman Senbatsunya. Member lain belum didengerin singlenya kayak gimana. Dan waktu JR itu pertama kali mereka denger kan, terus Kak Vini sama Kak Rahel kayak sampai nangis gitu, kayak ngerasa ih bangga banget ya, bagus banget lagunya katanya. Senang juga karena akhirnya JKT bisa punya single original. Aku inget banget, terus aku jadi kayak ikutan nangis juga. Menangis waktu di Surabaya katanya. Iya, banyak sih katanya orang yang terharu gitu, aku baca mention kan. Dan yang bilang, iya tadi aku nangis, tadi aku kayak gini-gini. Aku jadi merasa kayak terharu juga, aku senang juga sih. Rhapsody indah. Aku nangis pas denger Menanti. Kenapa? Liriknya kah? Atau apanya kah? Cemburu sama model laki-laki. Nanti kalau kalian nikah, jangan lupa puterin Rhapsody ya guys. Atau teman kalian nikah atau siapa, puterin lagu Rhapsody. Nanti atau aku nikah kalau ada lagu Rhapsody gimana ya? Lucu kali ya. Rhapsody. Dikira nikah 2 kali. Ih, enggak. Kan itu cuma cute guys. Lucu sih. Tapi gemes deh kalau memang kalian mengira itu seperti beneran, ya aku bersyukur sih. Berarti ya memang vibes pernikahannya tuh terasa ya. Terasa gak sih vibes pernikahannya? Rhapsody lagu wajib pernikahan saya. Oke, fix ya. Catat tuh. Kurang penghulu. Ya, kocak. Terasa banget jadi baper. Wah, makasih. Makanya ya, nyampe sekarang kalian tuh masih suka ini. Hari ini sih banyak banget yang kayak nanya, aduh itu mana laki-lakinya yang di model MV Rhapsody-nya. Kok ada salah aku sih? Ih, gemes banget ada yang cerita kayak gini di Twitter. Selamat setahun for single original JKT48. Jadi ingat, excitednya nunggu Rhapsody rilis. Sampai cerita ke teman-teman, terus pada keracunan semua. Terus satu tadi itu nyetel di bus, terus pada nyanyi semua. Gemes, makasih Farah Aulia. Terus tahun lalu nggak tuh udah streaming berapa kali, terus nge-share MV-nya ke teman followers IG, komen-komen Twitter juga. Sampai akun lama aku kena suspend. Makasih Chris, aduh gemes banget sih. Kenapa makin ngerasa baper, terngiang-ngiang terus lagunya. Asik. Udah setahun nikah, anaknya mana? Eli anakku, Yori anakku, banyak anakku di JKT mah. Setahun Rhapsody artinya setahun balik lagi ke dunia ini, ke dunia idol maksudnya. Bagus tuh kan. Aku juga seneng tahu banyak banget orang yang kayak balik ngidol dan jadi cari tahu tentang Rhapsody itu gara-gara cari tahu tentang JKT48 gara-gara Rhapsody.
lucu banget, iya gemas. JKT48 Rhapsody membawa saya ke JKT lagi gitu kan. Tuh, JKT Rhapsody such a great song. Langsung jatuh cinta pertama kali denger, apalagi view MV-nya indah banget. Dominan warna biru lagi. Terima kasih. First impression, ini lagu bakal booming, sesuai banget sama selera gue katanya. Wow, terima kasih. Seneng Rhapsody bisa dibawain sama penyanyi-penyanyi besar seperti Tiara, Nini, Ziva, dan lain-lain. Rhapsody mengubah hidupku, asik Kak Farhan, masa sih? Ditunggu Rhapsody versi apa? Banyak orang luar juga yang react, iya, makanya aku seneng sih, bersyukur aku mah, seneng banget. Lagu nikahanku kelak, Teresa kalau nggak salah. Terima kasih. Siapa yang sampai hafalin Koreanya? Atau ada yang bilang di Twitter. Kalian hafal nggak Korea Rhapsody? Tahun kemarin nunggu MV Rhapsody, waktunya barengan sama bel sekolah. Aku buru-buru keluar kelas sambil pakai sepatu sambil streaming. Inget banget, gak kerasa itu udah setahun yang lalu. Dari Porca Alia. Makasih. Gemes deh. Gills udah setahun juga balik ngikutin JKT setelah vakum 5 tahun. Terima kasih Miftahud Dias. Udah setahun Rhapsody tapi belum tahu siapa cowok yang sama Cushani. Spill gak nih? Spill jangan. Spill gak bos? Spill kali bun. First impression aku untuk Rhapsody, pengen nikah. Spill dong, oke. Nanti di terakhir aku tunjukin fotonya. Jangan deh, mau punya fotonya. Tuh kan kalian tuh baik banget minta mana nih foto sama si model cowoknya. Nanti ya aku tunjukkan. Disimpan cie, bukan disimpan. Kan buat kenang-kenangan, kayak jadi memori gitu loh. Kalau aku banyak nyimpan ini sih, foto-foto waktu syuting MV Rhapsody, kayak foto-foto random aja gitu. Jadi kalau aku kangen atau apa, aku kayak suka liatin gitu. Cie kenapa sih? Asik kan, seru ya. Nge-ship banget pokoknya. Kenapa sih kalian tuh gemes? Selamat setahun Rhapsody, semoga keadaan cepat membaik dan bisa rilis single berikutnya. Amin, doain ya. Mana ya? Setahun yang lalu saya mandi cuma 2 menit biar gak kelewatan nonton Rhapsody. Terima kasih Hap Rasasti. Hari paling bahagia sebagai fans emang saat itu yang dinanti-nanti sejak lama terkabul. Sumpah aku tuh kayak deg-degan banget tahu sebelum
jam 5 kanot itu siarnya kan jam 5 MV-nya. Aku tuh deg-degan banget kayak mikir aduh gimana ya nanti tanggapan orang-orang, gimana ya nanti komentar orang-orang, mereka suka nggak ya gitu. Happy wedding anniversary, anaknya udah gede ya bun. Kocak deh kalian. Selamat 1 tahun pernikahan. Astaga, lucu banget boy. Setahun lalu buru-buru pulang dari sekolah buat nonton rilis Rhapsody. Terus ngucapinnya happy wedding anniversary. Bukan ngucapin singlenya. Astaga, kocak. Tepat setahun yang lalu udah dibikin jatuh jungkir balik cinta sama lagu single original JKT48 Rhapsody. Asik. Ini showroomnya sampai jam berapa ya? Sampai jam 9 ya. Sebentar lagi aku selesai. Oh, udah setahun. Gemes. Sekarang udah jam 9 loh ya. Ya 1 menit lagi. Iya nih. Rhapsody mantap. Absen Ci. Iya absen ya. Sebelum aku selesai, jadi aku mau absen dulu. Saya Suk Melebu, terima kasih untuk gift-nya. Terus ada juga Myeongchin. Hai Myeongchin. Kemarin video call Myeongchin gemes. Ditunggu video call lagi. Ada Munche, Myeongchin lagi, Sesuk Melebu lagi, Alcard. Terus ada Afia, ada Ayunda, ada Rismaya, ada Kak Ramadan, ada Sesuk Melebu lagi. Besok kita VC, oke. Honto? Cinca Honto? Ada Kak Huseo, ada You Girl. Hai You Girl. Thank you gift-nya, banyak sekali. You Girl. Ada Alcard lagi, ada besok kita VC lagi. Terima kasih semuanya. Ada di kosan. Terima kasih juga tadi buat kastilnya Kamul ya. Kamul ya kangen banget deh. Cantik banget jodoh orang. Kamu kan juga orang, jangan-jangan jodoh kamu. Oke, aku mau absen. Nomor 1 ada Landak Baik. Hai Landak Baik, siapa sih Landak Baik nih? Cie, beneran baik banget sih Landak Baik. Nomor 2 ada Kamulya. Hai Kamulya. Ada Kak Dian Hadi. Hai Kak Dian Hadi. Yamada-sang. Yamada-sang apa ini? Yamada-sang underscore selamat apa ini? Namanya kepotong gitu. Oh, selamat 1 tahun. Terima kasih Yamada-sang. Yamada-sang terbaik, baik banget. Ada Kak Pinka. Ada Kak Aul, Kak Alcard juga hai. Ada di kosan masih dengan Ava Alpukatnya. Nomor 9 ada Kak Radit. Hai Kak Radit. Nomor 10 ada Kak Andrul, ada Kak Farhan, ada Kak Desi DS. Kak Desi hai, apa kabar? Ada Sarahnya Tamara, ada Mat, ada Rismaya, ada Kak Mistis, ada Sayan Sawan lagi. Besok kita VC. Ada Febri, pernah berjuang lagi, Bin, ada Kanti, pencet terus, ada kamu, gemes, yang, terus ada apa itu ikan cupang Rhapsody. Aku kelewat dong, siapa itu tadi? Bismillah dulu Ci.
aku dilewatin. Hai Zakaif, aku Hai Giva, ada Aldea, ada ikan cupang, ada Rena 21. Halo Rena 21, biasanya di atas, pernah di atas ya? You girl di bawah. Hai you girl. Ada Cikakui, ada Kak Ai, ada Febri juga, ada Rena Putra, ada Guntur apa siapa, ada, sumpah gitu ya, mataku udah capek banget. Di depan ini ada ring light. Aku Shanto Minas Aku. Bismillah now. Itu ada bin. Hai bin. Ada Jojo, ada Mutiara, ada dokternya siapa tuh? Ice Bear, hai Ice Bear, ada siapa aja? Oke. Terima kasih. Ya sudah. Karena tadi aku udah janji aku mau ngasih tahu, spill aja ya bun. Mana ya, ada nggak sih di sini tuh? Mana ya? Ya udah, good night, istirahat ya. Bentar, aku cari. Nih guys, aku spill. Ada nggak cara? Aku spill akunnya aja. Kok nggak ada sih? Kok nggak jelas? Hey, nah, kok kayak gitu jelas? Gimana nih bun? Gimana ya ini? Nih guys, cara kelihatan kah? Bodoh. Ya tadi udah ke spill. Oke. Nggak kelihatan, tapi tadi kelihatan. Semua kelihatan dong. Kenapa bisa gitu dia? Ya aku kasih tau akunnya aja. Aku screenshot aja deh biar aman nih. Kemana ya? Nih cara, nih iseng aja sih foto. Kok apa sih ini? Kok brightnessnya apaan sih? Tuh kelihatan nggak? Kelihatan nggak guys? Curang katanya mau spill, tadi udah di spill. Nih kelihatan kah? Ini kalau kayak gini dia nggak kelihatan, jadi harus kayak gini. Nih shiny, gemes ya. Nah, tidak kelihatan. Terima kasih semuanya. Kalau mau spill 1, 2, 3 dah. Dadah. Makasih semuanya. Terima kasih udah nonton showroom aku hari ini dan berbagi cerita tentang Rhapsody. Oh, kita ini dulu kali ya, screenshot ya. Kayaknya apa? Oh, ini. Kelingking. 1, 2. Yeay, terima kasih. Kok curang kan? Tadi udah di spill. Rhapsody apa lagi ya? Kelingking. Terima kasih. Oh, satu tahun. Makasih semuanya. Kok curang, katanya udah dikasih tahu. Janganlah. Kalian kalau mau lihat di MV aja ya. Tonton berkali-kali sampai kalian paham gitu, sampai kalian tahu. Sumpah dia tadi kelihatan gak ya fotonya? Aduh, aku jadi takut.
takut banget tadi kayak ke zoom gitu ya. Ya udah semuanya, dadah. Thank you yang udah nonton showroom aku hari ini. Senang bisa berbagi cerita sama kalian semua. Ketemu lagi di showroom selanjutnya. Oke? Kelihatan tuh kan, kelihatan. Aduh, takut deh. Dadah semua. Terima kasih yang sudah nonton showroom ini. Aku pengen screenshot lagi. Tapi gimana ya? Oke. Makasih, bye-bye. Besok ketemu di video call ya. Kapan-kapan cerita-cerita lagi. Dah.